wabarakatuh. Hello everyone, my name is Roderma Tunia. In this video, I will explain about proposal design final project or final project the tree information management, which I will make later. Okay, let's get into the question related to the application we are going to make. Point A, project overview. Title. Number 1, title. Mobile-based New Student Administration Information System or PPDB application at SMPN 50 SBT using Codular. Number 2, problems. Currently, registration is still done manually using paper, which causes the risk of data loss, fill-up of files, and difficulties for parents who live far from the school. Oke, gambaran umum mengenai proyek ini adalah yang pertama judul, yaitu aplikasi sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis mobile pada SMP 15 Seram bagian timur dengan menggunakan Codular. Masalahnya adalah saat ini pendaftaran masih dilakukan secara manual menggunakan kertas yang menyebabkan risiko kehilangan data, penumpukan berkas, dan kesulitan bagi orang tua yang berdomisili jauh dari sekolah. Okay, next, number 3. Importance of system. This problem needs to be solved with an information system to ensure data transparency, speed up administrative process, and create neat digital archiving. Number 4. Target user. Prospective new students, parents or guardian of students, and the registration committee of SMP 50 SBT. Oke, pentingnya sistem ini adalah masalah ini perlu diselesaikan dengan sistem informasi untuk menjamin transparansi data, mempercepat proses administrasi, dan menciptakan pengarsipan digital yang rapi. Kemudian yang keempat adalah target atau pengguna. Calon siswa baru itu sendiri, orang tua wali atau siswa, dan panitia pendaftaran SMP 15 Seram bagian timur. Oke, next. Point B, project objectives and benefits. Number 1, main objective. To build a registration application that can be accessed via smartphone to simplify the registration process for new students at SMPN 50 SBT. Number 2, benefits. Reduce the community workload in data input, save operational costs for application, and improves the school's technology image. Tujuan dan proyek. Yang pertama, tujuan utamanya adalah membangun aplikasi pendaftaran yang dapat diakses melalui smartphone untuk mempermudah proses registrasi siswa baru di SMP 15 Seram bagian timur. Kemudian manfaatnya adalah untuk mengurangi kerja panitia dalam input data, kemudian menghemat biaya operasional bagi pendaftar, dan meningkatkan citra teknologi di sekolah tersebut. Number 3, competency relevance. This project implements expertise in database design, programming logic, and information system analysis according to the D3 Information Management Standards. Oke, keterkaitan kompetensi dari proyek ini adalah proyek ini mengimplementasikan keahlian dalam perancangan database, logika pemrograman, dan analisis sistem informasi sesuai dengan standar D3 Manajemen Informatika. Oke, point C, literature review. Number 1, theory and technology using the concept of cloud computing or Firebase, no-code application development, Codular, and relation database management. Number 2, relevant research. Previous research saw that the Android
based PPDB system increase data accuracy by up to 9% compared to manually method. Number 3, novelty. This system is specifically designed for the local condition of 5G SBT with a liquidity interface so that it remains stable even when access with a limited internet network. Oke, yang C adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, teori dan teknologi menggunakan konsep cloud computing atau fear-based, pengembangan aplikasi no-code atau kodular, dan manajemen berbasis data relasional. Yang kedua adalah penelitian yang relevan, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem PPDB berbasis Android ini meningkatkan akurasi hingga 90% dibanding dengan metode manual. Yang ketiga, kebaruan atau novelty, di mana sistem ini dirancang khusus untuk kondisi lokal pada SMP 15 SBT dengan antarmuka yang ringan sehingga tetap stabil meski diakses dengan jaringan internet yang sangat terbatas. Oke, next, point D, sistem analisis. Number 1, functional requirements. Account registration features, filling out biodata forms, uploading document photos, KK or diploma, and checking graduation status. Number 2, non-functional requirements. User data security, easy of user or user friendliness for lay people, and application response speed. Number 3, managing data. Student identity, NESN, name, parents data, school of origin grades, and supporting document files. Oke, yang D adalah analisis sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsionalnya, di mana fitur registrasi akun, pengisian formulir biodata, unggah foto dokumen, KK atau ijazah, dan pengecekan status kelulusan. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, keamanan data pengguna, kemudahan pengguna atau user friendly bagi orang, dan kecepatan respon di aplikasi. Yang ketiga, data yang dikelola. Data yang dikelola pada aplikasi ini adalah yang pertama, identitas siswa, yaitu NISN, nama, dan orang tua, nilai data orang tua, nilai sekolah asal, dan file dokumen pendukung. Next, number 4, impact of without a system. The registration process will continue to take a long time. Data is prone to damage or loss, and it will be difficult to combine accurate registration response. Yang keempat adalah dampak tanpa sistem, di mana proses pendaftaran akan terus memakan waktu lama dan rawan rusak atau data rawan rusak atau hilang, dan sulitnya menyusun laporan pendaftaran yang sangat akurat. Oke, next, point E, system design. Number 1, workflow. Student download the application, registration and login, fill in the form, upload files, admin verification, engagement appears in the application. Number 2, diagram. Will use forward for process logic and use case diagram to define user interaction. Oke, next, perancangan sistem. Yang pertama adalah alur kerja, di mana siswa dapat mengunduh aplikasi, kemudian registrasi dan login, isi forum, upload berkas, kemudian admin memverifikasi dan pengumuman muncul di aplikasi tersebut. Alur kerja ini dapat digunakan dengan menggunakan diagram atau flow chart untuk logika proses dan use case diagramnya untuk mendefinisikan interaksi pengguna. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut.
Berdasarkan gambar yang teman-teman lihat, ini merupakan penjelasan mengenai diagram tersebut. Based on the diagram above, the following is system explanation of system workflow. Number 1, registration and login. Student must first create an account to gain access to the digital registration system. Number 2, fill in the form and upload files. After logging in, students fill in their complete biodata and upload supporting documents independently via the application. Number 3, admin verification. The admin will check in the incoming data. If the data is valid, the admin will verification it. Number 4, annulment. The system will update the registration status automatically, which can then be viewed directly by students through their application. Berdasarkan diagram tersebut, ini adalah penjelasan mengenai sistem kerjanya. Yang pertama adalah registrasi dan login, di mana siswa harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian untuk mendapatkan akses ke dalam sistem pendaftaran digital. Yang kedua, isi forum dan upload berkas. Setelah masuk, siswa mengisi biodata lengkap dan mengunggah dokumen pendukung secara mandiri melalui aplikasi. Yang ketiga, verifikasi admin, di mana admin akan memeriksa data yang masuk. Jika data valid, admin akan melakukan verifikasi. Dan yang keempat, pengumuman. Sistem akan memperbarui status pendaftaran secara otomatis yang akan kemudian dapat dilihat langsung oleh siswa melalui aplikasi mereka. Number 3, database. The ARD structure will consist of the user, student, and documents tables. Yang kelima adalah dengan menggunakan basis data dengan menggunakan struktur ARD yang terdiri dari tabel user, siswa, dan dokumen. Teman-teman bisa melihat pada gambar ARD tersebut. Number 1, penjelasan mengenai ARD-nya. Each account user can only register on student data. This is important to prevent duplicate data in the registration system. Number two, one student can upload multiple supporting documents or such as scanned diplomas, family cards, and British certificates. Number 3, each applicant will only have an annulment status, either accept, reject, or refer. Number 4, school admin can manage or provide annulment status to the multiple residents, TERET students. Next, main factors: registration form, file upload, real-time notification, and admin dashboard. Dimana fitur utamanya adalah yang terdiri dari form pendaftaran, unggah berkas, notifikasi real-time, dan dashboard admin. Explain to image analysis, user interface analysis. The image show the new student administration dashboard for SMP Negeri 5D design with a modern, clear, and intuitive interface. Here's detailed explanation of its components. Main navigation menu. Located at the top, it makes it easy for users to access main folders such as home, registration form, registration status, and now comments and help. Next, user profile.
display the registration identity, example Muhammad Rizki, along with the registration ID and photo, which give the impression of personalization and account security. Next, quota and registrant information. There is a visual indicator progress bar shown in the remaining quota 100 to 5/200. And total registrant DIR 150. This is crucial for data transparency for prospective students and parents. Next, registration and deadline. An information box alerting you to the registration deadline may serve as an important reminder. Oke, analisis tampilan antarmuka atau user interface. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dashboard penerimaan siswa baru untuk SMP Negeri 15 di mana dirancang dengan antarmuka modern, bersih dan intuitif. Kemudian mengenai penjelasan komponen dari interface tersebut adalah yang pertama, menu navigasi utama yang terletak di bagian atas memudahkan pengguna untuk mengakses fitur utama seperti beranda, formulir pendaftaran, status pendaftaran, pengumuman dan bantuan. Kemudian untuk profil dan penggunanya menampilkan identitas pendaftar, contoh Muhammad Rizki beserta ID pendaftaran dan fotonya yang memberikan kesan personalisasi dan keamanan akun. Yang ketiga, informasi kuota dan pendaftaran. Terdapat indikator visual progress atau bar yang menunjukkan kuota tersisa 125/250 dan total pendaftaran adalah 350, di mana ini sangat penting untuk transparansi data bagi calon siswa dan orang tua. Kemudian ada batas waktu pendaftaran, di mana kotak informasi yang memperingatkan pengguna mengenai batas akte pendaftaran, contohnya seperti tanggal 31 Mei 2024. Ini berfungsi sebagai pengingat penting di aplikasi pendaftaran. Kemudian notifikasi real time atau pengumuman terbaru. Bagian ini dimana menampilkan informasi terkini seperti jadwal, tes seleksi, dan status kelengkapan dokumen pendaftaran secara langsung. Kemudian ada kaitan fitur dengan kebutuhan sistem. Formulir pendaftaran diakses melalui menu navigasi untuk menginput biodata secara digital, menggantikan proses manual yang lama, unggah berkas. Okay, next, real-time notification latest enrollment. This section display the latest information such as the selection test schedule and the complaint status of registration document directly. Relation of photo to system requirements. Registration form. Access through the navigation menu to input biodata digitally, replacing the upload manual process. Next, upload files. Integrated into the registration process to make it easier for people to send requiring documents without having to come direct to the school. Next, admin dashboard. This image represents the student side view, but the data displayed such as total registration and quota is managed directly through the admin dashboard, which is integrated with the database. Next, user interface. The design use professional blue color themes with clean layout, ensuring easy of use usability for the general public. Next, point F, development plan. Number 1, development method. Using the prototyping method so that the application be directly tested and improved according to school needs. Number 2, technology. Modular
front-end, field-based, database and out, and Google Cell reporting. Number 3, timeline. Estimates work time is 3-4 months from needs analysis to final implementation. Oke, rencana pengembangan dari proyek ini adalah yang pertama, metode pengembangan, di mana menggunakan metode prototyping agar aplikasi ini dapat langsung diuji coba dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Dengan menggunakan modular atau front-end, field-based, database, dan out, kemudian Google Set atau reporting. Timeline atau waktu estimasi pengerjaan untuk proyek ini selama 3 atau 4 bulan mulai dari analisis kebutuhan hingga dengan implementasi akhir. Oke, point G, conclusion. This project is very feasible because Modular allows efficient application development with minimal cost but maximum functionality. Okay, final project basis. This proposal will be the main technical guide in work on the final project to digitize the education system at SMP 5D SBT. Oke, kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini sangat layak atau feasible karena Modular memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien dengan biaya minim namun fungsionalitas yang maksimal, karena ini juga dapat membantu para guru dan juga mahasiswa yang ada di SMP 15 Seram bagian timur untuk memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian dasar dari proyek akhir ini adalah proses ini akan menjadi panduan teknisi utama dalam pengerjaan tugas akhir untuk mendigitalisasi sistem pendidikan di SMP 15 Seram bagian timur. Oke, poin H, bibliografi. A list of reference for Modular books, PPDB, informasi sistem journals, and field-based documentation. Daftar pusaka pada proyek ini adalah daftar referensi buku Modular, kemudian jurnal sistem informasi PPDB, dan dokumentasi field-based. Okay, this is a video. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.